Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati Bu Rini Setawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus. Saya akan menjelaskan tentang bisnis plan angkringan Serambi Rasa. Sini ada pendahuluan. Melihat keadaan perekonomian Indonesia saat ini, di mana masih banyak kalangan yang tidak memiliki pekerjaan dikarenakan lapangan pekerjaan yang masih kurang memadai. Jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang setiap harinya kunjung bertambah. Oleh sebab itu, saat ini sangat dibutuhkan bibit-bibit seorang kewirausahaan yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain, sehingga pengangguran di Indonesia pun bisa lambat laun berkurang. Angkringan adalah sebuah konsep warung makan tradisional yang lama menjadi bagian dari budaya kuliner di Indonesia. Berlokasi di pinggir jalan atau sudut-sudut perkotaan, angkringan menawarkan makanan minuman ringan dengan harga terjangkau sambil menjadi tempat tongkrongan dan berinteraksi bagi masyarakat setempat. Seiring dengan perkembangan zaman, angkringan telah mengalami transformasi dari sekedar tempat makan sederhana menjadi destinasi kuliner yang diminati oleh berbagai kalangan. Pengguna angkringan ini tidak hanya datang untuk menikmati makanan dan minuman lezat dengan harga terjangkau, tapi juga untuk merasakan nuansa santai dan hangat dan yang ditawarkan oleh suasana angkringan. Bisnis angkringan menjadi salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan dengan modal yang sangat relatif rendah. Bisnis ini bisa dijadikan berbekal kemampuan dalam mengelola makanan serta melihat peluang pasar yang cukup tinggi. Angkringan Serambi Rasa hadir untuk memenuhi kebutuhan makanan bisnis serta harga yang terjangkau dengan konsep baru yaitu angkringan semi cafe. Visinya menjadi destinasi kuliner yang menyediakan pengalaman unik dalam menikmati hidangan khas angkringan dengan suatu modern, menciptakan suasana hangat dan ramah bagi pelanggan untuk berkumpul dan bersantai. Misinya menyajikan hidangan khas angkringan yang autentik dengan rasa yang lezat dan bahan-bahan berkualitas, memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada setiap pelanggan, menciptakan pengalaman bersantap yang menyenangkan, dan menyediakan suasana yang nyaman dan estetis dengan dekorasi yang menarik memadukan nuansa tradisional dan modern. Selanjutnya dia mendukung komunitas lokal dengan memanfaatkan produk lokal dan menyajikan hidangan serta menjadi tempat bagi seniman dan musisi lokal untuk berkolaborasi dan berkreasi. Yang selanjutnya yang berkomitmen untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekitar serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Selanjutnya profil usaha angkringan. Nama angkringan Serambi Rasa memiliki makna serambi adalah istilah untuk teras atau ruang terbuka di depan rumah yang menjadi tempat berkumpul. Sementara rasa adalah kata dalam bahasa Indonesia yang berarti perasaan atau emosi. Istilah Serambi Rasa sering kali digunakan dalam konteks sastra atau seni untuk merujuk pada ruang batin seseorang, tempat di mana perasaan dan emosi bermuaranya. Jadi angkringan menjadi tempat berkumpul di mana seseorang dapat mengekspresikan diri mereka. Angkringan Serambi Rasa merupakan angkringan gaul dan dalam bidang bisnis makan, terutama makanan pinggir jalan. Fokus utama kami adalah mendirikan angkringan semi cafe dengan standar kebersihan dan tempat produk yang tinggi dan suasana asik serta menyediakan akses internet untuk konsumen sehingga tidak lagi merasa khawatir dengan kualitas, terutama bagi mahasiswa atau anak muda lainnya yang ingin sekedar kumpul santai ataupun mengerjakan tugas. Selanjutnya, rencana perusahaan dan strategi pemasaran. Rencana perusahaan. Demi mencapai tujuan perusahaan, kami telah membuat rencana untuk bisnis ini. Rencana yang dibuat mencakup tiga tahap. Ini rencana jangka pendek, menengah, dan jarak jauh. Rencana 1 tahun pertama memiliki keuntungan kurang lebih sekitar 100 juta dengan konsep yang masih minimalis. Kemudian rencana 3 tahun pertama memiliki angkringan dengan lahan sendiri dan bangun yang modifikasi lebih modern. 2. Dan strategi pemasaran. Untuk mencapai target di atas, kami memiliki strategi pemasaran yang telah kami susun dengan sama. Berikut adalah strategi pemasaran kami. Yang pertama, melakukan pendekatan ke kalangan milenial. Melakukan promosi lewat influencer. Yang keempat, inovasi variasi tempat dan menu. Yang selanjutnya, analisa usaha. Kekuatan kami adalah rasa yang enak dan tampilan yang estetik, tapi tidak harga yang sangat dijangkau bagi semua kalangan, sehingga makanan dari kami tidak hanya terlihat mewah ketika difoto, namun rasanya juga enak, serta tempat yang bernuansa hidden gem dengan konsep semi cafe yang menonjolkan unsur seni di dalamnya. Menerapkan standar kebersihan yang tinggi, semua itu ditambah dengan strategi pemasaran
kami yang berfokus dan selalu berinovasi. Dan selanjutnya, fitness. Kelemahan bisnis ini adalah produk yang dijual merupakan makanan cepat basi, jadi sebisa mungkin harus menghabiskan menu dalam semalam. Selain itu, potensi persaingan juga cukup banyak di jenis usaha ini. Namun dengan persiapan dan kemampuan membaca situasi yang baik, kami yakin mampu bersaing. Yang selanjutnya ngecek opportunity, peluang yang cukup besar dari usaha ini adalah banyaknya masyarakat Indonesia menyukai nasi dan lauk angkringan. Dengan inovasi model gaul dan standar kebersihan, kami selain itu harga yang murah menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen, sehingga banyak yang datang untuk mencari kuliner malam tanpa khawatir boros. Yang selanjutnya yang D, treat ancaman. Sebesar apapun persiapan dan sehebat apapun pemilik usaha, semua bisnis memiliki ancaman yang mengintai. Di antaranya itu menuntut persaingan usaha yang menjual produk dengan konsep serupa. Dan ancaman tersebut faktor non teknis atau faktor alam juga perlu dipertimbangkan. Bencana alam seperti banjir, gempa, longsor, dan lain-lain merupakan ancaman yang tidak pernah bisa diduga. Nah, selanjutnya analisis keuangan. Estimasi biaya awal adalah biaya yang diperlukan untuk memulai usaha angkringan. Ini meliputi biaya sewa tempat jika ada menyewa lokasi. Biaya sewa bisa bervariasi tergantung lokasi, misalnya 2 juta per bulan. Renovasi dan peralatan, biaya dan untuk mendekorasi tempat, membeli meja, kursi, dan peralatan dapur sekitar 10 juta. Modal kerja pembelian bahan baku awal seperti beras, lauk, pauk, minuman, dan lain misalnya 5 juta. Perizinan dan administrasi, biaya untuk mengurus izin usaha dan administrasi lainnya sekitar 1 juta. Pemasaran awal untuk promosi spanduk dan bahan pemasaran sekitar 1 juta. Total biaya awal 19 juta. Biaya operasional biaya operasional bulanan meliputi sewa tempat 2 juta, gaji karyawan jika ada 2 karyawan dengan gaji masing-masing 2 juta, total 4 juta. Bahan baku sekitar 7 juta, utilitas listrik, air, gas 1 juta, biaya pemasaran dan promosi 500, biaya tak terduga 500, total biaya operasional bulanan 15 juta. Estimasi pendapatan dapat diperkirakan berdasarkan harga jual dan volume penjualan. Misalkan harga rata-rata per menu 20.000. Jumlah menu terjual per hari 50. Menjumlah dari hari operasional per bulan 30 hari, pendapatan bulanan 20.000 kali 50 menu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.